Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, Om Swastiastu, salam rahayu, salam kebajikan. Mohon izin pada guru-guru, para mursyid, para guru pembimbing, para saudara-saudara di luar sana yang diperjalankan untuk selalu mengajarkan dinul tauhid. Izinkan saya untuk selalu menyampaikan ilmu-ilmu tentang kebenaran tentang hakikat dunia, hakikat akhirat, kekayaan dunia, kekayaan akhirat, dan lain sebagainya, melingkupi keakhiran, yang mana ternyata saya ditugaskan untuk menyampaikan ilmu dinul tauhid ini, walaupun di ranah untuk setidaknya meyakinkan dan memantapkan hati kalian untuk segera masuk ke dalam ilmu dinul tauhid. Dan sebenarnya saya sendiri pun tanpa Anda sadari, sebenarnya saya sendiri pun berusaha semaksimal mungkin, walaupun saya tidak diutus atau ditugasi untuk membaiat panjenengan, tapi setidaknya saya sendiri berusaha sedikit demi sedikit menyambungkan tali rohaniyah Anda, rohaniyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ya kalau memang masih belum punya kemauan yang kuat, niat yang tekad, rata-rata memang tali itu sering nyambung putus. Caranya biar nggak nyambung putus ya lewat dzikir sirul asror, atau lewat dzikir yang dzikir sirul asror itu meliputi 3 tahapan. Kalaupun tidak paham dalam yang dimaksud ilmu atau dzikir sirul asror, setidaknya Anda harus tahu dan paham yang namanya sifat wajibnya Allah, sifat jaibnya Allah, dan sifat muhalnya Allah. Sifat muhalnya Allah itu adalah sifat yang dimiliki makhluk atau manusia. Di sini saya mau melogikakan aja ya, atau membagi pengalaman, yaitu pengalaman kita sehari-hari, baik yang kita alami sendiri atau yang kita alami di sekeliling kita, yaitu semua adalah tanda. Kok bisa seperti itu? Ya mohon maaf ya, Anda sendiri pasti tahu, Anda sendiri pasti paham. Banyak konten-konten di luar sana seperti punya Pak Armuji, sengketa tanah, walaupun di situ sudah jelas siapa salah dan benar. Ketika hatinya itu sangat-sangat tertutup atau hitam atau kotor, ya seperti itu, tidak akan pernah bisa menerima pernyataan atau pendapat orang lain. Padahal di sini jelas-jelas ya, kebenaran itu setidaknya untuk bekal Anda itu ada 3. Kata Mbah Nun, Mbah Ainun Najib, itu kebenaran diri sendiri, kebenaran menurut orang banyak, dan kebenaran yang sejati. Yang dimaksud di sini kebenaran menurut dia itu benar, tapi menurut banyak orang, pendapat orang lain, pendapat banyak orang itu salah. Di situ aja sudah ada yang menjas atau menandai atau memberikan gambaran kalau yang dilakukan salah menurut banyak orang. Belum lagi salah yang benar-benar belum lagi kebenaran yang sejati atau yang begitu benar, atau yang benar yang sangat benar, atau kebenaran sejati kalau orang tasawuf bilangnya ya. Jadi seumpama kita pakai contoh aja ya.
Nah ini mau saya ngerokok. Rokok menurut orang lain, menurut diri saya sendiri itu halal, itu menyehatkan buat saya. Tapi menurut orang lain atau banyak orang, bukan orang lain aja, banyak orang, itu kan bermacam-macam. Ada yang bilang salah, ada yang bilang tidak, ada yang bilang mubah dan lain-lain. Tapi kebenaran yang sejati yang bagaimana kan kita tidak tahu. Contoh lagi, makanya kalau tidak tahu ya, Anda harus tahu atau mengenali siapa yang punya pengetahuan itu biar Anda tahu. Di situ intinya yang dinamakan ilmu dini tauhid. Saya ini juga habis pulang dari pasar. Alhamdulillah ya juga belum cuci muka, belum sholat asar, tapi ya nggak masalah. Yang penting tugas saya menyampaikan ilmu dini tauhid selalu saya sampaikan. Dan lagi ya, itu tadi masih ngawang atau masih ngambang. Contoh kita melakukan hal yang menurut kita itu udah benar, mungkin mengambil hak orang lain, contoh mengambil uang tapi dengan cara halus, mengambil rizki yang dengan cara menurut dia benar, padahal menurut orang lain pun atau banyak orang salah, keliru. Apalagi menurut kebenaran yang sejati, kira-kira benar apa salahnya kan pasti ya tidak membenarkan dalam artian konteks syariat. Konteks syariat itu gimana? Karena Tuhan sendiri ya menginginkan ada kesetaraan dan tidak ada rasa ngaku-ngaku atau tidak ada rasa kita bisa, kita mampu. Jadi kebenaran itu pun ya memang hak mutlak oleh Allah. Tidak ada kebenaran yang menurut syar'i itu kita tidak bisa memutuskan itu benar atau salah dengan satu mata. Jadi ketika kalau memang kita udah bilangnya segala sesuatu sudah dikehendaki sama Allah, akan tetapi kalau di situ masih ada nafsu atau masih ngaku-ngaku, ya mungkin kita bisa ngomong ya namanya kebenaran, semua yang dilakukan manusia benar menurut hakikatnya mungkin ya. Tapi di situ Allah sendiri mengarahkan kalau yang Anda lakukan itu sesuatu hal yang mengharapkan sesuatu itu memang bukan hak Anda, kita ngomongnya gitu aja ya, itu pasti akan menyusahkan dohir dan batin Anda sendiri. Contoh, Anda punya niat yang jelek, bukan niatnya jelek menurut Anda, saya berniat menolong, tapi di situ ada tendensi atau harapan. Pasti rasa menolongnya itu harus ada pamrih, harus ada imbalan. Dan yang saya tahu dan saya rasakan ya, pasti yang ingin mendapatkan imbalan itu akan diuji macam-macam sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus terang saya pribadi, banyak teman-teman dan keluarga saya itu seolah-olah membantu, seolah-olah
mengamankan, seolah-olah mengatur agar lebih baik, padahal di situ ada tendensi yang macam-macam. Ada niat atau ada sesuatu hal yang memang dengan berbagai cara yang menurut dia benar, padahal itu sudah sangat-sangat salah menurut syariat, menurut manusia, apalagi Tuhannya. Apalagi sudah merasa angkuh, merasa bisa, merasa mampu. Aduh. Bahkan di satu seperjuangan saya yang di pondok sendiri pun juga Masya Allah, na'udzubillah min dzalik ya, beliau seolah-olah ingin membantu, seolah-olah ingin mengarahkan ke jalan yang benar, mengarahkan sesuatu ke hal yang sepertinya itu memang bagus untuk Anda, tapi ujung-ujungnya ingin mendapatkan sesuatu dari yang dibantu. Contoh mungkin kerjasama usaha, contoh mungkin uangnya, contoh mungkin tenaganya, mungkin lagi sarana dia, yang seolah-olah dia akan menguasai hartanya dan menguasai semuanya, dan dia merasa seperti aku bisa, aku mampu, kamu harus menghargai saya. Waduh, itu nanti dohir batin saya membayangkan, ya Allah, naudzubillah, jangan sampai kayak gitu. Nggak enak rasanya di hati, itu rasanya cuma ingin disanjung orang, ingin diwahkan atau bisa dipuja-puja orang. Padahal sepertinya beliau rezekinya tambah, rezekinya banyak, seolah-olah seakan-akan rezekinya mau dipermudah, mau dituangkan sebanyak-banyaknya. Padahal di situ, naudzubillah, semoga saya salah, laknatullah yang akan datang. Sangat kelihatan dari gaya bahasanya, walaupun sepertinya datar, sepertinya menyenangkan, sepertinya menjadi pusat perhatian, tapi kalau ada sedikit perasaan kita bisa, kita mampu, kita angkuh, kita yang menolong, sangat membahayakan sekali. Makanya saya berpesan, jangan ngaku-ngaku, jangan pernah merasa kita bisa, jangan pernah riak, kita hanya boneka. Anda tahu boneka? Boneka itu mau diapa-apain, ya udah manut. Dan lagi saya berpesan, jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu untuk selalu mengaji, untuk selalu belajar ilmu tauhid, ilmu tauhid, ilmu apapun, agar Anda sendiri bisa menginput atau mendapatkan pelajaran-pelajaran yang berharga. Dan lagi, jangan pernah merasa kalau kita ini kita ini boneka, kita ini wayang, kita ini robot, kontrol dalangnya, sutradaranya ada di belakang. Dan sekali lagi saya minta maaf, mungkin ada kata-kata saya kalau ada yang salah, tapi perlu diingat ya, mungkin Anda masih diperjalankan sama Allah di dalam ilmu hikmah, ilmu karomah, ilmu apa ya, ilmu kanuragan. Segera tinggalkan,
atau segera naikkan tingkatnya, segera naikkan tingkatnya, segera naikkan tahapannya. Jangan cuma di situ, lebih ke atas lagi dengan cara dikir sirul asror dan nafi isbat itu sendiri. Bukan berarti salah, tapi kasihan Anda. Ya maaf sebelumnya kalau ada salah-salah kata ya. Hal-hal seperti itu sangat-sangat bisa dijadikan alat oleh nafsu, membuat diri Anda angkuh, diri Anda mampu, diri Anda hebat, merasa diri Anda itu superior, dan yang sangat ditakutkan akan menjadi dan akan menjerumuskan Anda. Tinggalkan sesuatu selain Allah. Walaupun Anda nanti dibilang gila agama, sok suci, ya terserah. Yang penting hati nyaman, hati tenang, selalu diselimuti oleh kedamaian yang abadi, yang kekal, selalu disayangi, selalu dijaga tali ruh kita sama Allah, selalu punya keterikatan langsung dengan Allah. Jadi ketika mau ngapain aja selalu dibimbing sama Allah. Semua pertanyaan apapun akan dijawab oleh Allah. Lewat apa? Lewat hati dan lewat tanda. Sementara seperti itu ya. Maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.